Nama saya Mamai, pengajar di MTS Al-Munawwaroh, Sumedang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjah Batch 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Munawwaroh kelas 9 dengan mata pelajaran fikih dan materinya yaitu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian? Alhamdulillah. Hari ini hari apa sekarang? Hari Jumat. Biasanya di hari Jumat ini Ibu akan memberikan materi yaitu pembelajaran sebelum kita melanjutkan materi ya, kalian seperti biasa berdoa dulu ya, sok boleh berdoa dulu. Kemudian habis berdoa melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran, yaitu sekarang ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Sok berdoa dulu ya. Imam hadir, Mam.
Ya, ya. Berarti yang tidak hadir yaitu Abidin, Randi, dan Winda. Ya, ya. Iya. Semuanya sakit ya. Ya. Materi yang akan Ibu pelajari ke kalian hari ini yaitu tentang puasa. Ya. Sebelum mempelajari puasa, ya, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang setelah kalian pelajari di minggu kemarin. Coba, ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin apa? Penyembelihan, kemudian ya. Pertama yaitu tentang pengertian penyembelihan, dan kemudian di sini ada tujuan penyembelihan, syarat-syarat penyembelihan, sunah penyembelihan, adab penyembelihan. Kemudian tentang penyembelihan hewan kurban, ya. Kemudian tentang akikah yang kemarin sudah kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat kan? Ya, masih ingat pembelajarannya? Masih ya, harus selalu diingat ya. Karena yang namanya pembelajaran fikih itu adalah sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang puasa. Ya, kalau ibadah puasa itu termasuk kepada rukun Islam yang keberapa? Materi yang akan Ibu ke kalian itu pahami itu adalah pertama ya, puasa itu menjelaskan tentang pengertian puasa secara istilah dan secara bahasa. Itu yang harus kalian ketahui. Kemudian ya, apa itu macam-macam puasa? Ya, ada yang tahu nggak macam-macam puasa ada berapa? Coba, ada puasa apa saja? Puasa wajib, kemudian puasa sunnah, kemudian puasa haram, dan ada ya puasa makruh. Nah, itu nanti kita pelajari ya sedetail mungkin. Kemudian ada lagi hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Itulah tujuan kita mempelajari hari ini tentang puasa ya. Nah, untuk lebih memahaminya ya, untuk lebih memahami tentang pembelajaran puasa ini, kalian nanti lihat di video yang akan ditayangkan ya. Ya, kalian pahami ya? Kalian lihat videonya ya tentang pembelajaran puasa. Di mana ada itu ketentuan puasa, puasa wajib, puasa sunnah, dan akan menolak hingga terang benar-benar putih dari dilakukan, yaitu fajar. Kemudian wajib cukup sampai di sini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalian barusan sudah melihat, menonton, dipahami, dimengerti yaitu tentang puasa. Coba, apa saja yang bisa kalian barusan pahami atau dimengerti tentang puasa? Coba. Pengertian puasa. Pengertian puasa itu menurut bahasa dari istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ibu ada tugas ke kalian untuk melaksanakan tugas kelompok ya. Kelompoknya kan sudah kita bentuk ya. Nah, berarti tinggal ini kelompok masing-masing. Nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Dari LKPD ini nanti ada salah satu orang dari kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Nanti dibagikan
silakan ya. Di sini ada pertanyaan, kemudian kalian harus dijawab ya. Silakan ya. Semangat, semangat, duduknya yang benar ya. Sok, semangat ya. Sok. Nanti Ibu kalau kurang boleh bisa ada 2 ya. Ya, kalau kurang nanti ada 2. Sekarang dari setiap kelompok ya ada utusannya untuk mempresentasikan ke depan ya. Silakan dari dimulai dari kelompok mana saja dulu. Silakan boleh. Ya, kelompok 3 ya boleh. So, kelompok 3 boleh ke depan, yang lain mendengarkan ya. Kemudian memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. So, kelompok 3 ke depan. Ini ya. Yang lain dengarkan. Perkenalkan, nama saya Jaduli Prasetya, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi PPD kelompok 3. Nomor 1, hal apa saja yang kamu ketahui mengenai puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang menurut pendapat kelompok 3 tidak membatalkan puasa secara langsung, namun sangat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Baik, hanya segitu hasil presentasi saya. Bila ada yang mau bertanya silahkan. Dulu ya, kemudian sekarang dari kelompok 2 dan kelompok 1 boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 yang diwakili oleh ya. Sok silakan. Cucu boleh ya, sok. Ya, pertanyaannya Masuk dari salah satu rukun Islam yang keempat, maka Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Bagus ya, bagus jawabannya. Sekarang yang siap kelompok berapa? 1 ya, kelompok 1 sok. Silakan. Perbuatannya tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasanya dan mengharuskan untuk mengulang puasa atau membayar denda. Lanjut, hikmah apa saja yang didapatkan saat berpuasa? 1. Melatih kesabaran dan pengendalian diri. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelompok 2. Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa, maka wajib untuk dilakukannya. Sekian presentasi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa berkata kasar bisa mengurangi pahala puasa? Karena berkata kasar adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Lanjut apa lagi? Coba pemikirannya. Misalkan berkata kasar seperti menyebutkan nama hewan, Hewan apa? hewan Hewan bersimpan, Kemudian dan menjelek-jelekan nama orang. nah, ya itu tidak boleh ya. Kalau di dalam
lebih baik kita diganti ya. Misalkan berkata kasar, berkata bohong ya, itu tidak boleh ya. Presentasi dari kelompok saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan ya ke depan ya. Ada yang kurang paham? Ya silakan mau ditanyakan dulu ke ibu. Karena habis ini kita mau ada evaluasi per satu orang ya. Tidak. Sudah paham ya? Kalau begitu kalian bisa melihat ke depan ya. Sudah ya? Ya. Nah, lihat nanti pertanyaannya di depan ya. Nah, itu pertanyaannya ya. Jelaskan perbedaan pengertian puasa secara bahasa dan istilah serta dengan contohnya ya. Kemudian, menurut pendapatmu apa hikmah yang dapat diperoleh dari melaksanakan ibadah puasa? Silakan di dalam kertas lembar ya. Nanti kalau beres dikumpulkan. Apa ya, Mas? Ya sudah ya. Sudah ya. Ya, semuanya sudah. Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada kelompok 1, 2, dan 3 ya yang sudah mempresentasikan materinya ke depan ya. Dan saya ucapkan terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok tersebut 1, 2, dan 3, terutama kepada ketua kelompoknya ya. Yang sudah betul-betul mempresentasikan kemudian menjawab dengan sangat puas ya. Saya Ibu ucapkan terima kasih dan tepuk tangan dulu ya buat saya. Alhamdulillah ya, materi yang sudah Ibu barusan lihat mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan sebelum itu Ibu diulang kembali ya. Pertama tadi kita mempelajari yaitu tentang pengertian puasa. Kemudian macam-macam puasa. Kemudian hikmah puasa.